Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sejawat dan sahabat PPI RSUD Kabupaten Indramayu. Selamat menjalankan aktivitas bagi teman-teman yang masih melaksanakan tugas di RSUD Kabupaten Indramayu. Semoga diberi kemudahan dan diberi kesehatan bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam acara Solasiban edisi ke-8 tahun 2024. Seperti biasa, di sini ada Mas Agus, ada Mbak Yuli. Kita kali ini akan menyampaikan satu materi yang sangat penting untuk teman-teman semua. Materi apa nih Mas Agus untuk bulan Agustus ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di bulan Agustus. Materi yang akan kita bawakan tentang manajemen perawatan peralatan pasien. Jadi untuk peralatan yang ada di ruangan ataupun di RSUD Indramayu yang kita gunakan. Oke, eh, untuk selanjutnya materi akan disampaikan sama Mas Agus. Teman-teman silakan menyimak agar bisa memahami semua. Silakan Mas Agus. Ya. Terima kasih kepada Mas Ikin yang sudah memberikan waktunya. Kita akan eh, menyampaikan tentang manajemen perawatan peralatan pasien khususnya di RSUD Indramayu, di mana untuk kegiatan hal ini adalah kegiatan solasiban seperti biasanya. Solasiban pada bulan Agustus yang alhamdulillah ini untuk kegiatan di bulan ke-8 di mana setiap bulannya Komite PPI menyampaikan materi tentang eh, yang ada di Komite PPI. Mudah-mudahan untuk kesempatan kali ini materi yang akan kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat pagi dan selamat siang pada teman-teman yang sedang bekerja, yang sedang melakukan pelayanan kepada pasien. Mudah-mudahan bisa menyimak materi ini dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Untuk tema kali ini, kita akan memberikan tentang perawatan peralatan pasien. Kenapa? Karena peralatan pasien adalah eh, alat yang digunakan untuk melakukan tindakan kepada pasien, di mana dikontak dengan pasien. Terus alat-alat tersebut akan kembali digunakan kembali untuk melakukan tindakan lainnya. Peralatan ini termasuk instrumen, jadi ini merupakan reuse ya, digunakan kembali, maka harus dilakukan perawatan peralatan agar tidak terjadi infeksi yang disebabkan oleh eh, peralatan yang digunakan di RSUD Indramayu. Ini adalah latar belakangnya. Latar belakang dari materi kali ini adalah tentang HAIS. Jangan bosan-bosan buat teman-teman semua. Kalau materi PPI pasti akan berhubungan dengan HAIS atau Healthcare Associated Infection. Ini infeksi yang disebabkan oleh pelayanan yang diantaranya ada IDO akibat operasi, ada PAP akibat pemasangan ventilator, ada infeksi aliran darah primer akibat pemasangan CPV atau CPL. Dan ada ISK akibat pemasangan kateter yang tidak sesuai dengan standar. HAIS ini merupakan masalah kesehatan yang bukan hanya ada di RSUD Indramayu ataupun di Indonesia. Ini merupakan masalah yang ada di seluruh pelayanan kesehatan yang ada di dunia. Ini merupakan komplikasi yang paling sering dan terjadi di setiap pelayanan. Menurut CDC, ada 1,7 juta per tahun angka kematian, angka HAIS maksudnya, yang bisa menyebabkan kematian kurang lebih ada 99.000 per tahun. Sementara di negara berkembang akan lebih banyak lagi dibandingkan dengan negara maju. Setiap saat ada 1,4 juta yang menderita infeksi di rumah sakit di dunia. Nah, makanya PPI harus hadir dan selalu ditegakkan agar bisa menurunkan angka kejadian HAIS yang ada di pelayanan kesehatan. Mari kita bersama-sama untuk menurunkan angka HAIS
sehingga tidak terjadi infeksi kepada pasien yang ada di rumah sakit, terutama rumah sakit RSUD Indramayu. Bicara tentang infeksi, bicara juga tentang rantai infeksi. Rantai infeksi ada 6. Yang pertama adalah ada mikroorganismenya, ada makhluknya, ada hewannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai tugas dan kewajibannya, di mana mikroorganisme ini harus diputus mata rantainya sehingga tidak terjadi infeksi. Bisa jadi dikasih di mikroorganismenya itu ada berupa bakteri, dikasih antibakteri, ataupun jamur, di anti jamur, dan lain sebagainya. Yang kedua ada reservoirnya. Reservoir itu tempat tinggal kumannya, tempat tinggal mikroorganismenya, tempat berkembang biaknya. Yang diantaranya reservoir itu adalah ada di peralatan perawatan di peralatan yang digunakan kepada pasien di pelayanan kesehatan. Ada di instrumen, ada di stetoskop, ada di tensimeter. Itu adalah reservoir tempat tinggalnya kuman, sehingga eh, harus diputus juga mata rantai infeksinya dengan cara tadi manajemen perawatan peralatan pasien. Rantai yang ketiga ada pintu keluarnya, tempat keluar si kumannya. Bisa jadi dari sistem pernapasan, bisa jadi luka yang ada di pasien. Ini merupakan pintu keluar dari in, kuman atau mikroorganismenya. Harus diputus nih mata rantai infeksinya. Kalau sistem pernapasan, pasiennya menggunakan masker. Kalau misalkan ada luka, dia lukanya harus ditutup sehingga tidak terjadi rantai penularan infeksi. Penularan infeksi juga di rantai berikutnya yaitu ada transmisi penularannya. Ada transmisi droplet, ada airborne, dan ada juga kontak. Kalau misalkan airborne, contohnya adalah pasien TBC, berarti bisa diputus nih mata rantai infeksinya dengan petugasnya menggunakan masker N95. Kalau dia droplet, bisa diputus mata rantai infeksinya dia menggunakan masker bedah. Sementara kalau kontak, bisa diputus mata rantai infeksinya dengan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Ada pintu masuknya. Pintu masuknya juga sama, ada dari mulai sistem pernapasan, sistem pencernaan, ada luka dan mukosa dan lain sebagainya. Ini harus diputus mata rantai infeksinya tadi. Kalau misalkan penularan airborne berarti petugasnya tadi menggunakan masker N95. Kalau dia pasiennya penularannya lewat droplet berarti petugasnya menggunakan masker bedah. Dan kalau ada luka yang resiko untuk menularkan, maka lukanya harus ditutup menggunakan perban. Yang terakhir dari rantai infeksi yang harus diputus mata rantainya adalah kekebalan tubuh manusianya atau imunnya. Di mana setiap pasien yang masuk ke rumah sakit, imunnya, daya tahan tubuhnya pasti bakal rendah. Makanya harus dipenuhi eh, nutrisinya yang cukup, cairan yang cukup, istirahat juga yang cukup, sehingga meningkat kekebalan tubuh pasien tersebut. Juga kekebalan tubuh yang ada pada petugasnya. Petugasnya harus banyak makan, banyak minum, banyak istirahat, banyak duit, ataupun banyak jalan-jalan sehingga imunnya bisa meningkat untuk melawan kuman-kuman yang ada di pelayanan rumah sakit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan HAIS, termasuk juga ada pasien, ada tim bedah, ada instrumen, dan juga ada lingkungan. Yang akan dibahas adalah tentang terutama HAIS-nya pada IDO. Yang menyebabkan HIS IDO itu ada beberapa faktor. Yang pertama dari faktor pasien itu sendiri. Pasien ini menyumbang 50% penyebab terjadinya HIS. Di mana ini dari internal faktor usianya, gaya hidup, kulit pasien yang tidak bersih itu bisa menyumbang 50% terjadinya HIS IDO. Yang kedua adalah tim bedahnya. Tim bedahnya menyumbang 35% terhadap terjadinya HIS IDO. Ini disebabkan antiseptik teknik selama pembedahan yang kurang baik, tidak bisa mempertahankan homeostatis, dan kompetensi dari petugas itu sendiri. Yang ketiga, ini ada 11% dari faktor instrumen, di mana instrumen yang tidak di, dilakukan penanganan yang tidak baik akan menyebabkan terjadinya HIS IDO.
ya mana saat pembersihan, saat pengemasan, saat pembungkusan, penyimpanan serta distribusi yang tidak benar akan menyebabkan terjadinya HIS-IDO. Dan yang terakhir dari faktor HIS yaitu ada lingkungan. Lingkungan ini menyumbang 4% terjadinya HIS-IDO, di mana lingkungan ini bisa jadi dari faktor ventilasi yang kurang baik, suhu yang tidak benar, kelembaban, dan monitoring dari suhu itu tidak benar. Itu merupakan faktor-faktor HIS yang termasuk di mananya di sana ada instrumen yang di mana instrumen ini yang bisa menyebabkan terjadinya HIS-IDO saat tidak ditangani dengan benar. Untuk memutus mata rantai terjadinya infeksi akibat alat yang digunakan di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, maka PPI mempunyai program. Di antaranya ada 5 program PPI yaitu kewaspadaan isolasi, surveillance, pendidikan dan pelatihan, pencegahan infeksi, dan penggunaan antimikroba yang rasional. Nah, salah satu dari program PPI yaitu ada kewaspadaan isolasi, di mana kewaspadaan isolasi ini dibagi menjadi dua. Ada kewaspadaan berdasarkan standar dan ada kewaspadaan berdasarkan transmisi penularannya. Kalau kewaspadaan standar itu petugas harus menerapkan kebersihan tangan, penggunaan APD, manajemen limbah yang benar, termasuk dari perawatan peralatan yang ada di pelayanan kesehatan, termasuk juga linen, kesehatan karyawan, lingkungan, etika batuk, penyuntikan yang aman, penempatan pasien, dan praktek tumbal fungsi. Jadi perawatan peralatan pasien itu merupakan program dari PPI terutama di kewaspadaan isolasi pada kewaspadaan standar. Sementara kewaspadaan berdasarkan transmisi itu merupakan tambahan, tergantung dari transmisi penularannya apa. Apakah dia airborne, apakah dia kontak, apakah dia droplet. Yang akan kita bahas untuk manajemen perawatan peralatan yang digunakan di pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah tentang pengertian dekontaminasi, tujuan dekontaminasi, klasifikasi alat medis, alur dekontaminasi yang diantaranya ada pre-cleaning, ada cleaning, ada pengemasan, ada sterilisasi, ada penyimpanan, dan ada distribusi. Yang pertama ada yang akan kita bahas tentang pengertian dekontaminasi. Dekontaminasi adalah suatu proses untuk menghilangkan, memusnahkan mikroorganisme dan kotoran yang melekat pada peralatan medis atau objek sehingga aman untuk penggunaan selanjutnya. Di mana nanti akan ada cleaning, dilanjutkan dengan desinfeksi ataupun sterilisasi. Jadi dekontaminasi ini merupakan proses untuk menghilangkan, memusnahkan mikroorganisme dan kotoran yang melekat pada peralatan yang sudah dipakai di ruangan, baik itu ruangan operasi ataupun di ruangan perawatan yang ada di rumah sakit. Tujuan dekontaminasi adalah sebagai berikut. Infeksi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Tadi ada tangan petugas, ada peralatan medis, ada flora endogen pasien, dan ada lingkungan. Setiap faktor ini harus diputus nih mata rantainya. Kalau misalkan ada tangan petugas yang kotor, itu bisa diputus mata rantainya dengan cuci tangan. Kalau peralatan medis bisa dilakukan tadi sterilisasi dan disinfeksi. Kalau flora endorgen dan pasien itu diberikan antisepsis, sementara lingkungan kita isolasikan biar pasien tidak bisa menularkan kuman ke lingkungan sekitar yang ada di dia dirawat. Jadi tujuan dari dekontaminasi adalah untuk memutus mata rantai infeksi sehingga tidak terjadi infeksi baik kepada pasien ataupun kepada petugas ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Berikut ada klasifikasi alat. Menurut Dr. L. Spalding, peralatan medis itu dibagi menjadi tiga. Ada kritikal, ada semi-kritikal, dan ada non-kritikal. Kalau kritikal merupakan peralatan yang masuk atau dipergunakan dan berhubungan dengan jaringan steril atau sistem pembuluh peredaran darah dan saraf. Contohnya alat operasi,
ada set instrumen bedah, ada instrumen gigi, ada alat laparoskopi, ada urologi. Ini harus dilakukan penanganannya dengan melakukan sterilisasi. Jadi kalau alat kritikal harus dilakukan penanganannya dengan sterilisasi. Bisa menggunakan suhu tinggi dengan autoclave, bisa menggunakan suhu rendah dengan eto atau menggunakan plasma. Sementara alat semi kritikal menurut Dr. El Spalding, peralatan yang dipergunakan yang kontak dengan membran mukosa saja. Contohnya apa? Ada endoskopi, ada RTT, ada termometer rektal. Ini cukup dilakukan penanganannya dengan desinfeksi tingkat tinggi atau DTT berupa pasteurisasi atau desinfektan kimiawi. Yang ketiga, dari jenis klasifikasi alatnya non-kritikal. Peralatan yang dipergunakan yang hanya kontak dengan permukaan kulit saja. Contohnya ada stetoskop, ada tensimeter, ada linen, tensimeter linen, ada urinal, ada tempat tidur, ada lantai dan dinding. Kalau stetoskop contohnya misalkan itu kita bisa lakukan penanganan cukup dengan melakukan swab alkohol. Kalau tensimeter bisa dilepas mansetnya, dicuci dengan deterjen, dijemur bisa dipakai lagi. Itu klasifikasi alat menurut dokter Spalding. Ada alur dekontaminasi dalam PMK 27 tahun 2017, di mana pada alur dekontaminasi tersebut yang pertama adalah alat kotor yang masuk dilakukan pre-cleaning atau pembersihan awal menggunakan deterjen ataupun enzimatik dan spon. Pada spray cleaning ini petugas harus menggunakan APD yang sesuai. Setelah dilakukan spray cleaning, lalu dilakukan pembersihan, dicuci dengan bersih dan ditiriskan sampai dengan kering. Setelah itu nanti dilakukan tindakan sterilisasi sesuai dengan jenis peralatannya. Kalau misalkan dia kritikal yang masuk dalam pembuluh darah, dia wajib dilakukan sterilisasi. Kalau dia misalkan hanya semi kritikal ataupun non kritikal, kalau semi kritikal dia cukup dilakukan dengan DTT, kalau non kritikal cukup dilakukan dengan desinfeksi tingkat rendah. Ini alur pemrosesan alat. di Terutama ini di ruangan CSSD. Jadi nanti ada alat yang masuk ke ruangan CSSD. Yang pertama dengan jenis barangnya itu apa? Yang pertama misalkan ada instrumen alat bekas pakai. Alat instrumen bekas pakai ini dia masuk ke ruangan CSSD melalui penerimaan dan dilakukan pencatatan. Nanti disortir jenis barangnya apa. Ini apakah kritikal, semi kritikal, apakah non kritikal. Terus dilakukan pre-cleaning atau perendaman, setelah itu dilakukan cleaning atau pembersihan dan dilakukan pengeringan. Sementara kalau jenis barangnya misalkan dia linen bersih atau barang baru, ini dilakukan di penerimaan dan dicatat langsung ke pengeringan. Setelah dilakukan pengeringan, nanti ada pengujian alat yang akan dilakukan sterilisasi. Diuji kelayakannya, apakah guntingnya masih bisa dipakai, apakah pinsetnya masih bisa dipakai. Itu kalau misalkan masih dipakai, lakukan pemakingan, terus diberi label, dilakukan sterilisasi sesuai dengan jenis alatnya, terus di dalamnya terdapat kontrol indikator. Nah, setelah dilakukan sterilisasi, nanti barangnya disimpan di tempat penyimpanan dan setelah itu dilakukan distribusi ke ruangan-ruangan yang akan menggunakan. Proses dekontaminasi yang pertama adalah ada plaque cleaning. Plaque cleaning ini merupakan pembersihan awal menghilangkan darah atau cairan tubuh, protein, dan serpihan sebelum dilakukan transportasi atau proses untuk pembersihan lebih lanjut dan desinfeksi atau sterilisasi. Jadi, ini tahap awal di mana tahap awal ini dilakukan di tempat penggunanya. Harus dilakukan di tempat penggunanya. Jadi kalau misalkan di ruangan operasi, setelah melakukan tindakan operasi, alat-alat tersebut harus dilakukan pre-cleaning terlebih dahulu.
di mana plaquening tersebut harus segera dilakukan setelah digunakan, jangan sampai menunggu mengering. Segera bersihkan instrumen dari kotoran dan pisahkan linen atau bahan habis pakai lainnya. Jaga kelembaban alat untuk mencegah mengeringnya darah dan kotoran. Jadi diusahakan untuk lembab sehingga nanti si kotoran atau darah yang menempel pada alat instrumen itu tidak lebih mudah dilepaskan. Berikutnya menggunakan kain kering, basah atau spons yang digunakan untuk sekali pakai segera buang ke tempat sampah infeksius. Instrumen bedah dibawa ke CSSD. Ini eh, kegiatan pelek cleaning. Yang kedua adalah kegiatan cleaning. Ini di ruangan CSSD. Tujuannya adalah menghilangkan material asing, kotoran dan material organik yang melekat pada permukaan instrumen dan umumnya dilakukan dengan menggunakan air dengan deterjen atau produk enzimatik. Di proses cleaning ini, petugas harus menggunakan APD, di mana APD yang digunakan ada topi, ada masker, ada sarung tangan standar boot, apron atau scrot, Google pelindung mata, sarung dan sarung tangan khusus. Faktor kunci parameter pembersihan ini tergantung dari mekanikalnya, ada chemicalnya, dan ada waktu yang tepat untuk saat perendamannya, serta temperatur yang ada di ruangan tersebut. Alur kegiatan cleaning. Jadi ada penerimaan dari ruangan yang sudah menggunakan peralatan atau instrumen, dilakukan pensortiran, dilakukan perendaman dan pembersihan, terus dilakukan pembilasan dan dilakukan pengeringan. Ini bisa untuk pembilasan ataupun pengeringan bisa dilakukan secara manual ataupun menggunakan mesin. Di RSUD Indramayu kita punya mesin untuk melakukan pembilasan dan pengeringan alat instrumen. Setelah kering, nanti dilakukan pengemasan, di mana pengemasan ini menggunakan proses. Prinsip umum pengemasannya adalah mudah ditembus sterilan efektif ke seluruh kemasan dan isinya. Jadi si proses ini mudah ditembus sterilan, jadi biar efektif ke seluruh kemasan dan isinya. Tahan pada saat proses sterilisasi berlangsung, menjamin isinya hingga dibuka tetap steril, mencegah kontaminasi pada saat memindahkan isi produk steril, dilengkapi indikator sterilisasi eksternal dan identitas. Jadi nanti dimasukkan di dalam situ ada nama setnya apa, isinya apa saja, nomor batch-nya berapa, tanggal expired-nya berapa, dan petugas yang melakukan pemrosesan alat tersebut. Pemilihan sistem material pengawasan harus dievaluasi. Nanti dievaluasi apakah si proses ini gampang, mudah robek atau mudah tertusuk. Itu harus dievaluasi setiap penggunaannya. Pembungkus sekali pakai tidak digunakan ulang untuk kegiatan berikutnya. Yang keempat adalah proses sterilisasi. Sterilisasi itu adalah proses menghilangkan semua mikroorganisme, baik bakteri, virus, fungi, dan parasit, termasuk juga endospora. Ini untuk alat yang kritikal, tapi bisa juga dilakukan ke semi kritikal yang kira-kira tahan panas. Metode yang disukai untuk sterilisasi alat kritikal tahan panas adalah sterilisasi uap ataupun panas di autoclave. Metode sterilisasi itu ada beberapa, di antaranya ada panas basah, contohnya autoclave atau steam sterilisator, ada panas kering, ada gas, ada kimiawi, dan ada penyinaran. Penyimpanan alat steril. Jadi setelah dilakukan proses sterilisasi, alat instrumen yang steril itu harus disimpan pada tempat yang sesuai dengan standar, di mana ruangan tersebut harus bertekanan positif. Dinding dan lantai dari material harus rata, tidak bercelah, tidak ada enat, kuat dan mudah dibersihkan. Untuk lantai dapat digunakan lapisan vinil, sedangkan untuk dindingnya bisa dilapisi dengan cat epoksi. Dinding dan lantai tidak bersudut sehingga mudah dibersihkan, sehingga tidak ada penimbunan debu bebas dari serangga. Temperatur suhunya berkisar 18 sampai 12 derajat Celcius. Ini harus selalu dimonitoring dan harus dicatat untuk temperatur suhunya. Kelembaban udara relatif 35 sampai 75 derajat dan pertukaran udaranya setidaknya ada 4 ACH.
Lingkungan ruang penyimpanan juga harus bersih, kering, dan mudah dicapai oleh petugas. Tidak bu, tapi bukan akses lalu lintas petugas. Jadi tidak bisa dilalui sembarangan oleh petugas. Penerangan yang baik sehingga identitas atau penanda pada kemasan dapat terlihat jelas, menghindarkan salah distribusi serta untuk keamanan petugas melangkah. Tidak ada sudut tersembunyi yang dapat menyebabkan produk steril tidak teridentifikasi atau salah penempatan dan tidak masuk dalam inventory. Perawatan rak dibutuhkan untuk mengatasi kerusakan akibat dari kelebihan beban barang yang disimpan di rak. Karena kita, seperti kita tahu alat instrumen itu kalau misalkan banyak itu akan berat dan rak itu akan mudah rusak. Petugas kebersihan harus memahami cara kerja dan cara penggunaan desinfektan germisida untuk pembersihan fasilitas dan ruangan penyimpanan. Jadi cairan apa yang harus bisa digunakan di ruangan tersebut. Pembersihan rak penyimpanan dilakukan secara periodik berdasarkan bagiannya. Harus selalu dibersihkan, jangan sampai rak penyimpanan dipenuhi dengan debu sehingga resiko terjadi eh, penumpukan kuman. Ini rak penyimpanan, jadi ada standarnya di mana jarak dari tempat penyimpanan alat itu ada 45 sampai 75 cm ke atas, sementara untuk ke samping itu ada 5 cm jaraknya, sementara jarak ke bawah ada 20,30 sampai 25,40 cm. Jangan sampai penyimpanan ini sampai dengan ke atap ya. Distribusi dan penggunaan produk steril ini dilakukan piece in dan piece out. Jadi menggunakan sistem FIFO, artinya produk steril yang dilakukan proses sterilisasi lebih awal harus didistribusikan dan digunakan terlebih dahulu. Penggunaan alat steril di ruangan. Nah, ini untuk di ruangan saat menggunakan alat steril, yang pertama petugas harus melakukan kebersihan tangan terlebih dahulu. Kenakan APD minimal masker. Petugas mengambil alat instrumen dari tempat penyimpanan dengan hati-hati agar tidak jatuh atau rusak kemasannya. Perhatikan tanggal kadaluarsa dari alat instrumen sebelum dibuka. Perhatikan dengan seksama indikator-indikator sterilisasi dan kemasan atau tape atau sterigate. Jika alat instrumen belum kadaluarsa dan indikator steril menunjukkan steril, maka alat instrumen layak untuk digunakan. Tapi kalau misalkan sudah kadaluarsa, tidak boleh digunakan. Bukan ke, buka kemasan dengan alat instrumen menghadap ke atas agar tidak ada yang jatuh atau tercecer. Gunakan alat instrumen sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Jadi itu adalah penggunaan alat steril di ruangan. Jadi sebelum menggunakan, teman-teman harus cuci tangan dulu dan menggunakan minimal APD masker. Untuk menguji kelayakan alat instrumen di Rumah Sakit Indramayu selalu dilakukan pemeriksaan angka kuman pada alat instrumen di CSSD. Jadi alat yang sudah dilakukan proses sterilisasi dilakukan swab pemeriksaan angka kuman. Bekerja sama dengan Kesling yang ada di Rumah Sakit RSUD Indramayu. Hasil dari pemeriksaan kuman pada alat instrumen di CSSD tahun 2024, alhamdulillah dari 5 alat instrumen yang diperiksa tidak ada ditemukan kuman pada alat tersebut. Jadi kesimpulannya, dekontaminasi itu penting untuk memutus mata rantai penularan infeksi. Kategori spalding untuk membentukkan proses penanganan alat lebih lanjut. Apakah dia kritikal, apakah dia semi kritikal, ataukah dia non kritikal. Pembersihan penting sebelum melakukan proses desinfeksi dan sterilisasi. Proses sterilisasi dan penyediaan peralatan steril tergantung pada keseluruhan siklus dari dekontaminasi, termasuk pencucian, pengemasan, sterilisasi, penyimpanan, transportasi sampai pada tempat penggunaan alat steril pada pasien. Keamanan pasien bergantung pada instrumen yang dirawat dengan benar dan diproses ulang secara memadai. Untuk memastikan pasien safety dalam proses sterilisasi, instrumen harus sesuai dengan IPU produsen yang divalidasi untuk setiap prosesnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Mas Ikin, silakan. Terima kasih Mas Agus. Tadi materinya sangat bagus sekali. Jadi teman-teman mudah-mudahan tadi menyimak dan bisa memahami terkait dengan bagaimana kita memperlakukan alat medis
di lingkungan kerja kita. Karena alat medis itu tadi disampaikan Mas Agus, itu memegang peranan penting 11% itu penyumbang HAIS. Jadi bisa diputus itu dengan melakukan dekontaminasi. Jadi tadi disampaikan sangat gamblang mana alat yang kritikal, semi kritikal dan non kritikal. Dan memperlakukannya bukan hanya untuk teman-teman yang CSSD. Teman-teman di ruangan juga harus tahu betul